Halo guys, balik lagi bareng Kang Nino di Pusaka Indonesia Channel. Oke, perjalanan hari ini kita lagi mau ke daerah dimana ada beberapa kisah yang sempat saya dengar tentang sempalan cerita dari Kadipaten Pace, khususnya tentang mengenai utusan dari Tumenggung Wirosroyo atau Hirosroyo. Jadi kisah ini dimulai ketika ibu dari Tumenggung Hirosroyo menyerahkan mandat kepada Tumenggung Wirosroyo untuk mengangkat salah satu utusan yang dipercaya untuk melakukan beberapa urusan ke Kadipaten. Jadi kita simak siapakah sosok atau tokoh di daerah itu, dan kita datang ke mana daerahnya, serta kita temui beberapa narasumber yang saya kira akan kompeten untuk menyampaikan kisahnya. Oke guys, simak terus di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Syahdu. Sekarang kita sudah berada di lokasi atau sekitar lokasi. Kita sekarang lebih tepatnya di Dusun Pandanarum di Desa Plosoharjo, masih Kecamatan Pace ya. Oke. Nah, di sini itu infonya, menurut warga daerah sekitar itu beliaunya itu salah satu narasumbernya bertinggal atau bertempat tinggal di desa ini. Oke, kita akan cari tahu di mana rumah beliaunya. Tapi sebelum itu kita akan langsung ke salah satu tempat yang disakralkan oleh warga yang disebut sebagai punden. Oke guys, simak terus kisahnya. Kita lanjut. Halo guys, ini sekarang kita ada di Dusun Pandanarum di Desa Plosoharjo. Nah, ini sekarang kita udah di Gapuro Jatimanunggal. Nah, di sini adalah paseban atau punden dari seorang tokoh yang disebut Mbah Sodikoro. Oke, berikut kita langsung lihat ke dalam ya. Nah, ini beberapa, sambil kita cerita. Jadi beberapa literasi atau beberapa pitutur para pinisepuh yang pernah kita dengar bahwa Mbah Sodikoro itu adalah salah seorang utusan atau bisa dibilang orang kepercayaan dari Kadipaten Pace. Jadi untuk selengkapnya nanti kita akan tanya langsung ke beberapa narasumber. Jadi di sini. Nah, oke, langsung kita tanya. Pak. Assalamualaikum, syukur ya, Pak. Menikah laras yang kasebat paseban Mbah Sodikoro sih, Pak. Mbah Sekoro. Nah, dados sih apakah memang benar banyak beredar kisah bahwa Mbah Sekoro menikah salah satu utusan yang dipercaya oleh Tumenggung Wirosroyo atau Adipati Kadipaten Pace? Kalau masalah itu mereka agak begitu paham. Tapi memang yang ada selenting-selenting gitu sih. Ini katanya dulu begitu. Ya, yang tahu pastinya itu biasanya kan yang sesepuh. Jadi memang, tapi untuk warga di daerah sekitar sini memang kalau mengadakan acara atau kirim doa untuk leluhur, biasanya juga sering di paseban ini juga ya. Iya, Tengriki. Jadi termasuk salah satu punden sih. Iya. Jadi memang terbukti bahwa Mbah Sekoro ini adalah seorang tokoh yang bisa dibilang bukan tokoh biasa ya. Yang menjadi pepunden atau menjadi orang yang istilahnya dipundenkan. Jadi menjadi panutan bagi warga masyarakat sekitar.
Desa Plosoharjo ya, Pak. Plosoharjo. Plosoharjo. sana Plosoharjo. Plosoharjo. Nah, betul. Kalau dusunnya masuk ke anu nggih. Kelurahan Plosoharjo. Kelurahan. Kelurahan. Desa Nggih. Dusun Plosoharjo, Desa Plosoharjo. Oh, nggih. Oke guys, simak terus videonya. Kita akan cari nanti narasumber. Nah, nek di sini ini kebanyakan anu pemakaman damel bayi. Kayak Ini dulunya Dulunya ini udah makam bayi, tapi sekarang udah campur. Oh, saat ini mau campur sih. Campur ada. Jadi ini dulu dipakai untuk pemakaman bayi ya guys ya. Di sini. Lah nek pesariane Mbah Sokoro piyambak kita ngriki. nggih dan ngriki niki. Oh. Bahasa koron ini kan ngriki niki. Nggih. Oke guys, simak terus perjalanannya ya. Nanti kita akan cari narasumber lagi yang sekiranya bisa kompeten menceritakan tentang sedikit sejarah tentang Mbah Sokoro. Saya dulu. Oke guys, ini kita akan memintai salah satu petani di daerah sini yang beliaunya sempat menemukan beberapa artefak koin tahun 1800-an. Nah, ini kita kok sementara. Mbah. Nah, Nah, foto. Nah, ini Mbah ini tadi beberapa waktu yang lalu itu sempat menemukan koin ya, Mbah. Kira-kira penemuan tahun Pinten? 1982. Oh, tahun 1900. Sudah lama. Oh, nggih. Nah, Berarti sudah tasik lama. zaman nom-noman nggih. Ini tasik bujang. Oh, tasik bujang nggih. Mbak saniki simpen. Nggih. Itu Barang simpenan aneh, nggih. Simpenan. Nggih. Barang langka. Nemune nggih tasik teng areal pemakaman ngriko nggih. Teng pundene nggih. Dia ternyata gedang niku lho, ini kan nombo biyen. Oh, nggih. Pareng pirsa ningali penemuan Mbah. Ini adalah salah satu bukti otentik ya bahwa ini Jadi, benar-benar cerita di daerah sini. Itu tahun berapa? Nggih. Ini diprediksi memang sejarahnya antara tahun 1800-an ya. Nah, ini juga terbukti pada beberapa artefak. 1837 kira-kira. Anak enten nih Pak Bendilo. Berarti itu sejarahnya memang betul berhubungan antara sisa-sisa Kadipaten Pacé dan peralihan ke Kadipaten Brebek gitu. Nah, Brok namanya Brok. iya. Jadi Mbah Sokoro itu sekali lagi adalah salah satu tokoh yang betul memang beliau juga ikut andil dalam sejarah peralihan dari Kadipaten Pacé ke Kadipaten Brebek, guys. Perkiraan itu kira-kira orang dari Jawa Tengah kira. Orang dari Jawa Tengah juga. Kira-kira. Berarti sama Kira-kira seperti Tumenggung Wirasraya yang diutus ke sini oleh itu ya Sultan Agung. Semua itu dulu orang Jawa Timur tua-tua itu banyak pelarian gempurnya dari Mataram. Oh, nggih. Nah, ini penemuannya. Oh, Nah, ini kan jika intinya tahun ini. nggih. Nah, Netherland Indi. Nah, ini memang tersimpan di dalam tanah ya. Anu, timbul sendiri. Oh, sampun di atas ya? Iya, mawon enggak ada apa-apa. Oh, Itu iya. loh. Padahal enggak ada apa-apa. Nggih. Keanehan itu kan Nggih, ajaib ya. Nggih. Didelok mboten masalah, ngoten nek dirampas mboten oleh. Nggih. Nah, Memang ya. jimatan nggih. Bagi aku, Nggih. bagiane Mbak rek kene anak. Nggih. Enggak apa-apa didelok. Nggih. Dilihat dari tahun berapa. Tahun berapa? Jadi untuk memastikan sejarahnya Ya, itu sejarahnya seputar itu. kapan yang bersangkutan Mbah Sokoro menika nggih. Niku asline Mbah Sokoro menika orang asli dari sini atau dari kidul memang piyambake karena dikejar Belanda lari ke sini. Saya nggak tahu. Kemungkinan itu gempurnya dari Mataram, larian dari Jawa Tengah. Kira-kira ya nggak ngerti. Jadi memang sejarahnya sendiri juga masih banyak tanda tanya besar. Kemungkinan orang pendatang Hmm. dari Jawa Tengah. Kira-kira. Terus dados pepundene desa nriki. Mungkin aja terbakar kalah. Nggih. Kemungkinan ini sangune. Nggih. Kemungkinan bolone oke maksud ini. Nggih. Sak kelompok piro ngono. Oh, nggih. Mesti kok mbok alas kok berbabar pembagian. Kemungkinan pasti gitu. Nggih. Di Sumatera niku lah. Nggih. Teran nah, orang Jawa. Tapi memang saat ini dados pepundene desa ngriki. Dadi nek Ini awet zaman zaman londo pundene. Sampai lurah ping 7 nih. nggih. Sampai lurah bibit lurah ke-1 Desa Pasarjo. Nggih. Sampai Berarti sekarang. Ini tuh setelah ada Kabupaten Nganjuk nggih.
kalau udah masuk lurah nih Bu. Sudah. Berarti sebelum Kabupaten Nganjuk sini sudah ada sejarahnya Mbah Sokoro. Mungkin sudah. Nah, Ji. Sudah Kabupaten Brebek sudah ada. Oh iya, berarti betul. Dari Brebek. Kabupaten Brebek sebelum jadi Bupati Kabupaten Nganjuk pertama itu peralihan dari yang diringkas dulu Kadipaten Pace jadi satu sama Brebek itu, Ji. Nah, itu masalah perubahan itu nggak ngerti loh. Oke guys, kita nanti akan tanya lagi satu orang narasumber biar lebih syahdu. Oke, terima kasih. Simak terus videonya ya. Syahdu. Setelah Rezeki melakukan monggo Pak, monggo. Ampun. nah kita dapat rezeki guys, ikut berkatan lagi, makan dulu. Aduh, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa share. Mantap. Ceker, Beniso ceker. Nah, ini sekarang kita sedang ada di Paseban. Kebetulan ditemani oleh Mas Budi Santoso atau Pak Budi. Kebetulan beliaunya adalah pelaku sejarah juga sebagai dalang wayang timplong ya. Iya. Nah, beliaunya ini berprofesi salah satu pengurus di SMPN 2 Pace juga. Nah, ini kebetulan juga masih senior saya. Nah, di sebelah saya ada beliaunya Bapak Sugeng ya Pak. Nah, jadi Bapak Sugeng ini adalah salah satu warga desa yang kebetulan hari ini juga ada hajat dan sekaligus kirim leluhur ya Pak. Nah, ini monggo Mas Budi ini tolong diterangkan tempat ini dulu sejarahnya, perkiraan seperti apa dan siapakah sosok Mbah Sokoro menika? Inggih, kawilujengan salam rahayu. Parenga kula ngaturaken ngagem basa Jawa kemawon. Ngeten. Sejarah utawi histori tentang Sodikoro. Kula petik saking serat pakem wayang timplong. Jadi dasar kula niku mboten cerita dari mulut ke mulut tapi sejarah wayang. Sejarah wayang timplong Nggih. ya Pak. Betul. Mbah Sodikoro niku awale nggih to. Awale niku priyantun saking Trah Mataram. Mangkurat Jawi kan kaping sekawan. Nah, kaitanipun kalih jumenengan adipati wonten ing Kadipaten Pace. Critanipun mekaten. Niki kula punggil mboten teko jejeran. Saksampunipun jumenengan Bupati ing Pace, garwa ampil saking Ratu Mangkurat kaping 3 saking Ibu Ampil ngoten mawon. Nyeluk si Sodikoro. Sodikoro, awakmu nang kene kuwi abdi dalem keprajuritan. Bagayamu juru iting, panginting. Juru panginting niku menawi sakniki kinten-kinten intelijen, kinten-kinten. Nah, tulung awat-awatono putraku neng kadipaten piye nek kapengkoke kanca boyo enggalo paring palaburan mareng aku. Cariyosipun mekaten ing pewayangan. Nah, sak sampun mekaten Sodikoro kala wau tetep nyingetake
status sosialipun mlebet wonten ing tlatah kang dereng enten jenenge Tlatah Babatan. Ing mriku ngawat-ngawati Gusti Bendoro Suryanegara utawi Tumenggung Hirosraya. Nah, cerita Mbah Sadikara niku ngantos lali yuswa. Maksudipun lali usiane sampun kathah, sementara priyantonipun dereng omah-omah. Nah, kebetulan Mbah Sadikara niku senengane mertapa gladi ngilmu, nggih to, gladi ngilmu mertapa. Wonten priyantun putri ingkang ya tembunge pewayangan Suwista ing Marni niku kang sinebut sinten Mas Damikun? Rondo Kuning. Kinten-kinten priyantune niku rondo kinten-kinten ning pokok diarani rondo kuning. Nah, kepranan kalih Mbah Sadikara, mergo Mbah Sadikara niku pakulinane mboten saged ical. Nggih punika gladi olah kridaning raga. Wonten sawijining dina Mbah Sadikara punika nindakaken topong luweng utawa topong luwang. Amargi tresna ingkang dereng kajawab ngantos saprene-prene, cingak batosipun Rondo Kuning. Nah, salebeting cingaking batin tali pulsa utawi siweran utawi dudut niku tali sing dilebetaken wonten ing luwangan kangge kode urip patine sing tapa niku wonten ing obahe tali siweran. Nah, spontanitas kalih Rondo Kuning tali kala wau kasimpar utawi kapedhot. Geger sanalika tiwas temahing layu. Nah, pramila sasampunipun tiwas ing layu Mbah Sadikara ngedalaken napa istilah nggih? Pripun? Sabda. Ngedalaken sabda kok sak anak putune Rondo Kuning liwat ana ing luwangane Mbah Sadikara keprungu swaraning manut apa Mbah Damikun? Kok manut rotok ta? Nggih. Manut rotok. Juga pokoknya manuk ngoten lho. Niku umuripun mboten saged panjang. Dados tlatah niku riyen niku wingit. Masyarakat Pandanarum niku mentawi liwat mriki niku ngubete mrika. Kersane mboten kepireng swaraning manuk totok kerok niku wau. Niku nah langkunging jaman amargi jaman sampun modern, kutukan kala wau suwe-suwe sirna ngantos sakmenika. Cekap sematen niku wau petikan saking serat wayang timplong, pakem wayang timplong pupuh nomor 3 nek mboten sanes bab Mbah Sadikara. Niki namung petikan menawi dipun jlentrehake nggih panjang sewengi wong niki cerita wayang, pakem wayang maksudipun. Mekaten saking kula kawilujingan salam rahayu. Nah, itu tadi adalah beberapa keterangan dari senior saya, termasuk salah satu guru saya juga. Saya rasa mungkin untuk penelusuran ini saya kira cukup. Kita akan lanjutkan lagi penelusuran di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk teman-teman semua, cintai budaya Nusantara, tetap hargai peninggalan-peninggalan luhur kita, dan jagalah selalu benda warisan atau cagar budaya yang kita miliki. Terima kasih, rahayu.